Ulang tahun partai kali ini di tengah suasana memprihatinkan akibat pandemi COVID-19. Maka sebelum saya sampaikan pidato politik saya ini, izinkan saya menyampaikan juga penghormatan dan bela sungkawa yang mendalam bagi para tenaga kesehatan yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan juga fisiknya wafat dalam tugas pengabdian. Terima kasih bagi para tenaga kesehatan yang terus mengabdikan diri menyelamatkan seluruh rakyat dari paparan COVID-19 ini. Terima kasih juga bagi para pengajar dan pendidik yang terus mengabdikan diri menerangi anak-anak dengan ilmu pengetahuan, dengan kesabaran tanpa henti meski dengan kendala teknis yang harus kita hadapi. Terima kasih pula bagi para petani, nelayan, pekerja di semua sektor dan UMKM yang tidak menyerah, terus berjuang menjaga ekonomi negara tetap berjalan. Doa dan perjuangan Ibu bersama kalian. Saudara-saudara, anak-anakku dimanapun kalian berada. Beberapa hari ini saya merenung. Saya mencoba menggali kembali lembar-lembar perjalanan kehidupan politik yang telah saya lewati. Perenungan spiritual itu mengantarkan saya pada memori terdalam tentang cita-cita dan gagasan politik seorang lelaki yang saya panggil Bapak Bung Karno. Bapak yang telah menempa saya sejak kecil untuk hidup di jalan pengabdian kepada tanah, air, dan bangsa. Bapak mengatakan, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapkanlah kecintaanku kepada tanah, air, dan bangsa selalu menyala-nyala di dalam saya punya dada sampai terbawa masuk ke dalam kubur saat Allah memanggilku pulang. Kalimat ini telah saya sampaikan juga 1 tahun yang lalu. Sebulan kemudian kita diguncang oleh virus Corona 19. Bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia. Dunia dipaksa untuk masuk pada sebuah peradaban baru yang justru seharusnya membuka mata batin, pikiran, dan jiwa kita. Inilah saatnya kita untuk benar-benar dan konsisten dan sungguh-sungguh menerima dan menjalankan Pancasila. Pancasila jangan menjadi jargon belaka. Bangsa ini sangat butuh Pancasila diimplementasikan. Di saat krisis seperti ini, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji. Diuji untuk tetap berjuang dengan ikhtiar dan tawakal bagi kemanusiaan dalam sebuah semangat persatuan. Hidupkan semangat kekeluargaan dan gotong royong yang dipimpin oleh suatu kebijaksanaan yang mengupayakan negara tetap dapat memelihara hidup dan penghidupan yang sejahtera, tertib, dan damai. Suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudaraku, para kader dan rakyat yang saya cintai, pandemi Corona 19 seakan memperlihatkan pula kebenaran hukum evolusi yang menetapkan bahwa pergantian alam atau keadaan, perubahan zaman atau masyarakat selalu diikuti pergantian cara hidup dan penghidupan. Selalu terdapat pula sisi positif dan kemajuan dari setiap kesukaran. Untuk menjaga agar hukum evolusi jangan menjadi penghalang kemajuan, maka
maka diperlukan hukum-hukum positif yang menjamin keberlangsungan kemajuan ekonomi, kesusilaan, kebudayaan, dan pemerintahan yang berjalan dengan kebajikan. Dasar dari segala upaya itu adalah keselamatan, kebahagiaan hidup rakyat, serta tetap hidupnya kepribadian bangsa. Pertimbangan tersebut yang melandasi tema HUT PDI Perjuangan ke-48 tahun, mewujudkan Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kebijaksanaan berisikan dua unsur, yaitu kebenaran dan keadilan. Kita tak perlu mencari-cari lagi model kebijaksanaan lain, karena sebenarnya sejak bangsa ini berada di jalan revolusi mencapai kemerdekaan, ada satu bintang penuntun, yaitu sekali lagi saya sebut Pancasila, dengan dasar-dasar ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Maka bangsa ini tidak, sekali lagi saya katakan tidak, sekali lagi saya katakan tidak membutuhkan pedoman lainnya. Pancasila adalah jalan kebudayaan dan sekaligus kepribadian bangsa Indonesia. Kondisi sulit bukan menjadi alasan bagi kita untuk kehilangan kepribadian bangsa yang dikenal dengan semboyan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jadi kalau yang tidak mengerti bahasa Jawa, artinya tidak pernah rame mengatakan dengan pamrih apa yang dia telah buat, apa yang telah dia lakukan, apa keberhasilannya, lalu dibilang tapi terus kerja, rame ing gawe, kerja. Segala cita-cita, keluhuran, dan kesucian batin jangan kemudian terhalangi oleh gerak individualistis dan materialistis, karena kesemuanya itu yang akan mengikis sistem demokrasi Pancasila kita. Saat ini adalah momentum yang tepat bagi kita semua untuk ada dalam satu semangat, satu barisan, satu gerakan, yaitu semangat gotong royong Pancasila. Dan alhamdulillah Bapak Presiden menurut saya dengan keadaan COVID-19 ini, alhamdulillah sekali, karena gotong royong rakyat kita masih dapat hidup meskipun tentunya terjadi sebuah penurunan dari sisi ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tetapi coba bayangkan seperti apa kalau kita melihat baru beberapa hari yang lalu negara besar yang bernama Amerika Serikat sudah mengalami COVID, lalu merusak demokrasinya dengan cara yang seperti begitu. Saya merenung dan mengatakan, aduh, alhamdulillah saya adalah warga bangsa Indonesia. Tunjukkan dan hidupkan toleransi dan solidaritas di jiwa segenap bangsa.